Coba dilihat. Anu, borok nih. Michael. Tutup apa? Video. Heeh. Oke. Oke. Tes tes. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Kak. Oke. Oke, baik, kita langsung aja ya. Oke. Yang pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang di acara sosialisasi PKM Pendanaan 2022 dan Mikrokredensial PKM. Oke. Sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan rundown acara pada siang hari ini. Bentar ya. Sip. Oke. Oke. Mohon maaf. Oke, saya izin untuk membacakan rundown acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah sambutan dari Direktur Kemahasiswaan Universitas Amikom Yogyakarta. Selanjutnya adalah pemaparan konsep mikrokredensial dari dekan. Selanjutnya adalah sharing session 1 oleh narasumber 1, Mas. Bentar. Mohon maaf teman-teman. Bentar. Close. Oke. Belum di record, Mas. Oke, Mas. Di record sih. Gak iso record tapi. Tik. Bentar ya teman-teman, ini izin untuk merekod dulu. Ini siapa? Gimana? Langsung aja, Bang. Direkod gak bisa. Bentar ya teman-teman, ini ada kendala teknis sebentar, mohon maaf. Belum bisa merekod. Oke, baiklah. Close. Oke, saya ulangi lagi untuk pembacaan rundown acaranya. Yang pertama itu adalah sambutan dari Direktur Kemahasiswaan Universitas Amikom Yogyakarta. Selanjutnya adalah pemaparan konsep mikrokredensial oleh dekan. Selanjutnya adalah sharing session 1 oleh Keisha Mahendra Akbar. Dia peraih pendanaan PKM PM 2021. Selanjutnya adalah sharing session 2 oleh Rahayu Dewi Kurnianingsih, peraih pendanaan PKMK 2021. Baik, sebelum itu perkenalkan, nama saya Ferry Galusaputra. Di sini saya akan memandu acara dalam acara sosialisasi PKM Pendanaan 2022 dan Mikrokredensial PKM. Oke, mungkin teman-teman ini di sini sudah tidak sabar ya. Apa itu PKM? Apa itu Mikrokredensial PKM gitu ya? Oke. Semua pertanyaan itu akan terjawab pada acara kali ini. Oke teman-teman, kita langsung saja masuk ke acara pertama, yaitu sambutan dari Direktur Kemahasiswaan Universitas Amikom Yogyakarta kepada Ibu Suyatmi SEMM, dipersilahkan. Sudah, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dekan dari F3, Bapak Alfata, kemudian Dekan FSD, Bapak Sudarmawan, dan Dekan FES, Bapak Inhataufi, serta teman-teman
mahasiswa yang Pangapunten Bu Suyatni masih di mute Bu Suyatni. Oke, apakah sudah kedengaran ya suaraku ya? Sampun Bu, merdu sekali Bu. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bapak Dekan dari Fakultas FK yang tua dulu ya, fakultasnya maksud saya. Bapak Hanif Al-Fatah, kemudian Fakultas FST, Sains dan Teknologi, Bapak Sudarmawan, kemudian dari FES, Bapak MH Taufik Lutfi, kemudian teman-teman mahasiswa yang mengikuti acara ini dan sudah tertarik untuk mengikuti program kreativitas mahasiswa, ya Pak, serta tim dari Direktorat Kemahasiswaan dan narasumber yang sengaja kita datangkan ya, yang sangat luar biasa sekali. Marilah kita bersama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya kita bisa mengikuti kegiatan sosialisasi program kreativitas mahasiswa pendanaan tahun 2022 sekaligus sosialisasi program mikro kredensial ya untuk tahun 2022 ini. Sebelumnya mohon maaf Pak Farid bisa dibantu kasihkan link Zoom-nya ke Pak MH, ini tadi chat di WA, kalau aku mau buka WA di laptop enggak baca mahasiswa. Oke, teman-teman mahasiswa, ini data profil perolehan PKM Amikom ya. Dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Saya kira teman-teman mahasiswa sudah pernah dengar ya, PKM itu apa. Karena setiap kali kegiatan PPM atau pengenalan penggalian potensi mahasiswa, ini banyak P gitu ya, jadi agak ketuker sedikit. Kegiatan PPM, apa tadi PPM? PKM Bu, mohon maaf. PPM. Oh PPM. Oke. Kegiatan PPM, penggalian potensi mahasiswa yang dilaksanakan di masa-masa penerimaan mahasiswa baru itu sudah dikenalkan kepada para mahasiswa baru, sehingga mahasiswa yang hari ini jumlahnya tadi ada 99 ya, ada 99 ya, Asmaul Husna gitu, tapi yang join belum nyampe, mungkin masih ada kegiatan yang lain atau ada kendala yang lainnya. Sudah pada kenal gitu ya apa itu PKM. Nah ini data perolehan program kreativitas mahasiswa Amikom dari tahun 2018 sampai tahun 2021. Untuk yang 5 bidang PKM yang bidang penelitian, kalau sekarang namanya PKM riset, di mana nanti ada 2 skema ya, yang riset eksakta buat yang dari teknologi atau IPA, kemudian ada juga riset yang sosial humaniora. Jadi nanti teman-teman dari FES atau FES ya, kalau mau ambil PKM penelitian berarti yang sosial humaniora. Itu sepanjang ada kegiatan PKM ini, itu belum ada yang mengajukan. Mengajukan itu belum ada, apalagi lolos, karena kan syarat lolos atau pendanaan harus mengajukan. Kemudian untuk yang PKM kewirausahaan, ini sih hampir setiap tahun ada ya, cuma tahun 2020 itu kayaknya absen dulu itu, nggak ada yang lolos ya. Tapi kita ngumpulin loh, submit loh ya tahun 2020, cuma ada yang lolos 1, tapi nggak apa-apa ya, obat ini ya, daripada nggak sama sekali 1 ya sudah bagus menurut aku. Tapi untuk di bidang PKM kewirausahaan di tahun 2017 yang di teman-teman mahasiswa nggak kelihatan ya, tulisannya 2017 itu ada satu PKM bidang kewirausahaan Amikom
yang bisa tembus ke Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Yang hari ini beliaunya juga akan sharing session bersama kita semua. Jadi nanti Mbak Rahayu, Mbak Uya atau Mbak Ayu itu ya, namanya banyak banget. Nanti bisa sharing session ya, bagaimana dari awal mengajukan proposal PKM sampai dengan bisa tembus ke PIMNAS, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Dan kegiatan PIMNAS ini memang kegiatan paling bergengsi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dilalahnya pas Amikom masuk ke PIMNAS, itu kegiatannya dilaksanakan di UNY. Amikom dengan UNY itu jalan kaki aja bisa, sehingga nggak naik pesawat terbang gitu. Tapi kemarin juga sudah terobati ya, Mbak Uya bisa naik pesawat terbang ke ke Batam ya, tapi kegiatan kewirausahaan yang lainnya. Jadi teman-teman mahasiswa ini banyak sekali keuntungannya apabila teman-teman mengikuti kegiatan kampus, apalagi kegiatan itu yang pelaksananya itu, penyelenggaranya itu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nanti dari Amikom akan diberi bootcamp. Ya, saya ingat itu ketika timnya Mbak Uya masuk ke PIMNAS, berapa kali kita ketemu di meeting 1 ya, di meeting 1, tapi sekarang ruang meetingnya sudah berganti ruang yang lain, latihan presentasi sampai malam gitu ya, nanti bisa diceritakan ke Mbak Uya. Tapi ya alhamdulillah belum dapat medali ya, nggak apa-apa. Oke. Kemudian nanti kalau keluar kota, bahkan keluar negeri, itu hotel, pesawat, konsumsi, ditambah uang saku, itu ditanggung oleh Amikom. Enak kan? Siapa yang mau angkat tangan? Oke. Kemudian untuk PKM yang penerapan teknologi, ini sebelum 2018 ini biasanya Amikom ini langganan ada. Cuma ini nggak tahu 2018 sampai 2021 kok absen ya. Sebelumnya itu sepanjang saya pernah menangani kegiatan PKM dari tahun 2012 sepertinya ya. Ini pasti setiap tahunnya ada yang lolos. Dan idenya juga keren-keren. Salah satu PKM Amikom yang lolos tahun 2009 itu idenya dia bikin mobil terbang. Tapi bukan teknologi, tapi bidangnya yang KC, Karsa Cipta. Dapat 9 juta. Keren banget. Kemudian PKM Pengabdian Masyarakat. Ini tahun kemarin 2021 ada yang lolos 1, dan ini Mas Kaisa juga nanti yang akan sharing session. Tapi sebelumnya ini nggak ada. Tahun 2017 ada. Waktu itu dia pengabdian masyarakat di daerah Karimun Jawa. Karimun Jawa nyebrangnya aja tergantung musim, tergantung cuaca. Ya, kadang mau ke sana kalau cuacanya buruk nunggu 1 minggu 2 minggu baru bisa pesan. Waktu itu kebetulan ada mahasiswa Amikom yang asli daerah sana, sehingga lokasi pengabdiannya ada di sana. Kemudian yang Karsa Cipta ini juga 2018 sampai 2021 juga absen, tapi sebelumnya ada juga. Dan kece-kece juga idenya. Ada yang bikin ayunan untuk cah bayi, ada yang bikin alat untuk membantu tukang ukir yang ada di Jepara, sehingga ngukirnya nggak pakai manual dan lain sebagainya. Kemudian PKM gagasan futuristik konstruktif. Nah ini mulai ada di tahun ini dan alhamdulillah Amikom ada terus. Dan ini juga idenya bidang ini itu juga idenya dari Amikom. Karena waktu itu ada reviewer PKM yang memang rajin ke Amikom, kemudian bilang ke saya, Bu, aku mau ke Jogja, nanti sekalian ya diadakan kegiatan sosialisasi PKM gitu ya. Siap gitu. Dan ketemu Prof. Nah setelah diceritain tentang Amikom, beliaunya malah jadi punya ide menambah lagi bidang PKM-nya, bidang gagasan futuristik konstruktif. Nah, jadi masing-masing ini seperti apa yang akan dijelaskan oleh Pak Wahyu ya selaku Ketua PKM Center Amikom Yogyakarta. Yang berikutnya ada PKM gagasan tertulis sama artikel ilmiah. Kalau yang 2 terakhir ini memang tidak ada kegiatannya, cuma membuat
proposalnya lolos kemudian mendapatkan reward, mendapatkan hadiah. Tapi kalau yang dari PKM GFK ke atas ini pendanaannya untuk merealisasikan kegiatan. Jadi teman-teman tidak mengembalikan uang, bukan dipinjaman, tapi diberi dana untuk melaksanakan kegiatan. Tapi kalau yang dua terakhir ini memang kayak reward. Oke. Ini kita kepinginnya dengan PKM itu bisa meningkatkan ya kreatif mahasiswa Amikom sesuai dengan visinya Amikom Yogyakarta menjadi perguruan tinggi unggulan dunia dalam bidang ekonomi kreatif ya, yang berbasis kewirausahaan serta menebar kebajikan. Nah, PKM ini di Amikom sudah ada yang namanya PKM Center. Walaupun sih masih harus ditingkatkan lagi ya Pak Wahyu ya. Nah, kegiatan di PKM Center Amikom itu apa saja? Salah satunya yang kita laksanakan hari ini ya, mengadakan sosialisasi tentang PKM serta nanti menyediakan template-template dari bidang-bidang PKM yang ada di Dikti. Karena apa? Karena seleksi awal nanti di Dikti itu dari sisi administrasi. Kenapa dari sisi administrasi? Karena untuk merealisasikan tujuan dari PKM itu salah satunya adalah mahasiswa menjadi mahasiswa yang patuh terhadap aturan. Gitu. Karena penting ya kita patuh terhadap aturan itu penting. Kemudian bootcamp. Nanti kalau sudah ikut sosialisasi, kemudian sebelum disubmit kita adakan bootcamp untuk penyusunan proposalnya. Setelah itu disubmit, kemudian pengumuman pendanaan dari Dikti, kita adakan juga pembinaan ke mahasiswa yang proposalnya lolos pendanaan. Nah, kegiatan PKM-nya itu 3-4 bulan. Tapi kan bisa bertambah, dimulai dari sekarang. Ini juga Oke, terima kasih Pak Dekan. Nah, kemudian nanti juga ada reward nanti saya sampaikan ke mahasiswa biar selain tadi dapat fasilitas ketika mengikuti kompetisi yang mewakili lembaga, juga nanti ada reward yang finansial, non finansial, dan ada reward yang bisa dikonversi ke mata kuliah yang nanti akan disampaikan oleh bapak-bapak dari fakultas. Nah, harapannya dengan Amikom bertambah, mahasiswa yang lolos pendanaan dan juga masuk ke PIMNAS itu bisa meningkatkan kualitas lulusan ya dari masing-masing prodi yang ada di Recording in progress. Sehingga di sini dibutuhkan kerjasama antara dosen maupun mahasiswa dan Direktorat Kemahasiswaan untuk bisa bersama-sama meningkatkan budaya kreatif mahasiswa Amikom sehingga nanti lulusannya memang benar-benar sesuai dengan harapan dari Amikom. Nah, ini teman-teman mahasiswa, rewardnya buat teman-teman ya. Apabila teman-teman nanti bisa submit di Simpil Mawa, maka insentifnya akan mendapatkan 250.000 per tim plus sertifikat. Kemudian apabila teman-teman lolos sampai ke PIMNAS, ya walaupun belum dapat medali, itu nanti ketambahan rewardnya 1 juta per tim plus sertifikat. Dan apabila dapat medali, mau emas, perak, perunggu, yang sama, nanti dapat 5 juta per tim plus free skripsi. Nggak usah repot-repot ya, begitu aja kok repot kata Gus Dur. Oke teman-teman, selamat mengikuti kegiatan ini. Semoga harapannya dari 99 mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini
nanti semuanya proposalnya lolos pendanaan dan bisa masuk ke Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional 2020. Demikian dari saya, teman-teman, bapak-bapak dari fakultas, Pak Dekan, dan teman-teman kemahasiswaan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Siatmi telah penjelasannya. Selanjutnya adalah pemaparan konsep mikrokredensial oleh Bapak Dekan Fakultas Ilmu Komputer, Pak Hanif Alfata MKom, mohon maaf. Dipersilakan. Baik, saya izin nyari ruangan sebentar ya, karena ini rapat ada 3 ini. Oke, 1 Pak. menit lah ya, sebentar. Mas Widi, HP ku nganu Mas, nyalake Mas, tolong Mas. Iso. Buka WA Mas, WA aku gak nyambung. Baik teman-teman, sambil menunggu Pak Hanifnya lagi mempersiapkan ruangan, mungkin kita absen dulu. Ini dari mana aja ya rata-rata ya? Halo teman-teman, ada yang bisa open cam mungkin? Udah ada virtual backgroundnya juga nih, kebetulan udah disediakan. Oh belum ada ya, baik. Oh udah ada yang make, oke. Siapa ya? Fadila Olomudin, ini dari prodi apa ya Mas? Dari Prodi Ilmu Komunikasi, Kak. Oke, angkatan berapa kalau boleh tahu? Angkatan berapa Kak? Angkatan 2021, Kak. Oke, sebelumnya udah tahu apa belum itu PKM apa itu? Alhamdulillah kemarin dapat juara 1 PKM. Oh, oke, baik. Oke. Tahun kemarin dapat juara 2 yang PKM 5 pos. Prima Posma, baik. Di bidang apa ya Mas? Untuk yang PKM di PPM kemarin di bidang PKM GFK, kalau yang 5 pos mah KC. Bagus sekali sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, mohon maaf, tadi saya harus nyari ruangan dulu yang lebih kondusif. Pas master dulu. Oke, monggo silakan Pak. Alhamdulillah. Jadi memang kebetulan ini ada beberapa jadwal rapat yang dilaksanakan sekaligus, tapi mengikuti yang disampaikan Bu Yatmi, kita harus hostnya nggak? mengatur waktu. Alhamdulillah ini Pak Farid. bisa dilaksanakan. Cuma nanti kalau tidak optimal, mohon maaf, ini harusnya sama slide di sini. Tapi karena situasi dan kondisi, saya nanti cekak awas mawon gitu kalau orang Jawa bilang. Insya Allah slide tadi sudah diserahkan, disampaikan oleh Bu Yatmi, dan mungkin ada beberapa nanti yang nanti dibantu. Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun atas kehadirannya di acara ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kegiatan yang menjadi salah satu implementasi dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi selama ini kalau mungkin teman-teman sudah ada yang pernah melakukan proses PKM gitu ya, itu ya usul proposal aja juga penting submit, oke. Gitu. Tetapi kami ingin ada penghargaan yang lebih tinggi terhadap aktivitas yang sudah dilakukan oleh mahasiswa. Kenapa? Kan kasihan juga yang sudah berproses menyusun proposal, itu kan sesuatu yang tidak mudah. Kemudian submit, walaupun kemudian mungkin tidak diterima, itu kan tetap harus kita hargai. Nah, sehingga kemarin kemahasiswaan dengan fakultas, baik fakultas ekonomi sosial, fakultas ilmu komputer, fakultas sains dan teknologi, itu kemudian berpikir kira-kira ada kegiatan apa ya yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa secara maksimal. Nah, akhirnya muncullah apa yang disebut dengan istilah microkredensial. Nah, microkredensial itu sebenarnya bahasa Inggris.
kalau di Indonesia kan jadi kredensial mikro. Kredensial itu sertifikat terhadap keahlian tertentu. Sedangkan mikro itu berarti ya kecil, ya tidak. Mungkin tidak harus, misalnya ijazah jenengan itu kan kredensial tapi bukan mikro karena meliputi banyak kompetensi lah. Sedangkan sekarang pemerintah itu membuat kredensial mikro untuk beberapa keahlian. Misalnya yang sudah jalan di Amikom untuk kemarin kredensial mikro untuk presentasi, kredensial mikro untuk animasi, kredensial mikro untuk AI dan seterusnya. Nah, apa kredensial mikro itu? Mungkin saya sampaikan secara singkat awal itu kan. Maaf teman-teman saya. Kredensial mikro itu intinya teman-teman itu mengikuti semacam kursus, bootcamp, workshop di luar perkuliahan. Namun nanti teman-teman bisa mengklaim kegiatan itu sebagai kredit SKS. Nah, misalnya kalau di rancangan yang sudah disampaikan oleh Bu Yatmi, bisa di-share bukan ya Bu yang kemarin di-share ke saya itu loh Bu, apa? Ya bisa. Saya share Berapa sekarang. pertemuan itu loh Bu. Nah, itu Ya, sudah saya share sekarang. gambaran di teman-teman Bu. Jadi teman-teman nanti mengikuti kegiatan seperti bootcamp di mana ada beberapa pertemuan yang didesain untuk menghasilkan proposal PKM. Di situ modelnya mirip bootcamp, nanti ada dosen yang mengajar, kemudian ada mahasiswa yaitu teman-teman yang nanti daftar, kemudian mengikuti pertemuannya, tergantung nanti didesain sama Bu Yati berapa pertemuan, misalnya 12 pertemuan, masing-masing pertemuan 170 menit. Nah, yang menarik adalah setelah kegiatan ini selesai, ada 2 pengumuman dari mahasiswa yang mengikuti microkredensial. Yang pertama adalah teman-teman tentunya akan menghasilkan proposal yang nanti akan disubmit untuk kegiatan PKM-nya kemahasiswaan. Itu tujuan utama dari microkredensial ini sebenarnya. Jadi teman-teman bisa mengikuti kegiatan yang tadi disampaikan oleh Bu Yatmi. Syukur-syukur nanti bisa masuk final dan dapat medali gitu ya. Itu harapannya. Nah, keuntungan yang kedua ini yang terkait dengan perbedaan dengan semester yang lalu. Teman-teman yang mengikuti microkredensial itu bisa kemudian nanti mendapat sertifikat kan dari panitia kredensial mikro PKM. Kemudian silahkan ke prodi masing-masing. Kami di fakultas, khususnya kami di Fakultas Ilmu Komputer itu sudah merapatkan. Kemudian nanti kami akan memberikan konversi kegiatan ini ke mata kuliah apa, tergantung program studinya. Saya kan nggak hafal kurikulumnya satu persatu. Misalnya kredensial mikro ini diaku sebagai 4 SKS karena misalnya 14 pertemuan kali 170 menit itu katakanlah memenuhi 4 SKS di perkuliahan reguler, maka teman-teman bisa menggunakan sertifikat itu untuk mengklaim ke prodi masing-masing. Misalnya ke katakanlah prodi teknologi informasi, di sana ada mata kuliah metodologi penelitian 2 SKS dan ada mata kuliah pengantar riset misalnya 2 SKS juga. Maka nilai kegiatan ini bisa dikonversikan ke sana. Nah, mungkin jumlah penilaiannya belum fix benar, kita masih perbaiki, tapi intinya kami ingin mahasiswa mengikuti ini mendapat nilai yang baik. Jadi apakah nanti yang sudah menyelesaikan microkredensial dapat sertifikat dan sudah submit itu dapat nilai minimal B misalnya. Kalau syukur-syukur lolos itu dapat nilai A. Kalau dapat medali nanti A plus 10. Nah, itu sesuatu yang menarik. Tapi yang jelas nggak mungkin lah teman-teman kalau mengikuti kegiatan ini kemudian dikonversikan itu kok nilainya C, saya kira enggak. Nah, ini masih dalam kajian kira-kira yang paling menguntungkan untuk mahasiswa yang mana, tapi gambarannya seperti itu.
Cuma ini hanya berlaku untuk yang dapat sertifikat sampai selesai ya, dan submit. Kalau beberapa kegiatan mikrokrediensial yang kita laksanakan itu 2-3 pertemuan mahasiswanya merotoli sehingga tidak sampai ke target yang ingin dicapai. Nah kalau seperti itu bisa konversi nggak? Ya nggak bisa. Nah sekilas itu teman-teman. Jadi nanti proses makroprudensial itu anggap saja teman-teman mengikuti bootcamp tadi yang sudah disampaikan oleh mahasiswaan, masalah berapa dan seterusnya nanti bisa lah disampaikan mungkin di luar sesi ini. Yang jelas ketika teman-teman sudah selesai melaksanakan kegiatan ini kemudian submit, maka teman-teman bisa mengklaim kegiatan ini menjadi nilai mata kuliah. Berarti saya tidak harus mengikuti mata kuliah yang berjalan. Kalau di MBKM memang tidak harus mengikuti. Cuma sekali lagi nanti terkonversinya menjadi mata kuliah apa saja, silahkan menghubungi prodi masing-masing karena nggak sama ya teman-teman di ekonomi, teman-teman di kewirausahaan, di SI, di TI. Pak Prodi yang tahu kompetensi untuk mikrokrediensial ini akan sesuai dengan capaian mata kuliah apa di masing-masing program studi, itu masing-masing prodi akan tahu. Jadi biar lebih mantap nanti ketika mengikuti link presensi ini. Nah, mungkin ada pertanyaan menarik begini, Pak, saya sudah semester akhir ini, sudah tinggal skripsi atau sudah ini syarat ikutnya semester berapa ya biarnya, atau saya agak lupa tadi. Misalnya lah, intinya nggak mau dikonversi juga nggak apa-apa gitu. Artinya kalau teman-teman menganggap bahwa saya perlu mengikuti mata pelajaran tidak siapa sih mas? Oh iya kok tidak apa-apa karena ini kan sifatnya opsional. Kan mau mengklaim itu sebagai nilai 86 konversi ke mata pelajaran dari atau 100 peserta ini seperti course atau workshop seperti biasa. Kita banyak sih enggak? Menurut saya teman-teman punya kesempatan kan mengklaim kegiatan ini untuk SKS, jadi rugi nanti kan gitu sih. Nah kira-kira cara singkat seperti itu, mudah-mudahan saya masih bisa menyusul acara yang lain gitu ya. Monggo saya kembalikan ke Mas moderator, namanya siapa? Baik, makasih. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hanif atas pemaparan materinya. Selanjutnya adalah sharing season 1 yang di moderatornya adalah yang narasumbernya adalah Mas Keisa Mahendra Akbar, peraih pendanaan PKM PM 2021. Kepada Mas Mahendra, monggo disilakan. Ya, baik Kak, terima kasih. Sebelumnya terima kasih banyak udah diundang untuk sharing dalam kegiatan ini. Mungkin sharingnya cerita aja ya, kenapa bisa ikut PKM. Nah, yang pertama sebenarnya ini bagi saya dan teman-teman tim saya ini pertama kalinya ikut PKM ya. Sebelumnya belum pernah ada pengalaman ikut lomba apapun dari saya maupun dari teman-teman saya satu tim ya. Sebelum ikut PKM ini sebenarnya pernah ikut lomba lainnya ya 2 kali, ngajuin proposal yaitu di awal tahun 2020, awal-awal COVID itu pas ada lomba dari buat solusi penanganan COVID, tapi tidak lolos 2 kali. Jadi ini ketiga kalinya ikut lomba di PKM. Dan alhamdulillah lolos di ketiga kalinya. Kemudian alasan ikut PKM sih mungkin karena lihat poster dari kemahasiswaan yang bisa free skripsi. Jadi itu sangat menarik bagi kami dan teman-teman saya untuk bisa ikut PKM. Karena
tidak ada ruginya sih untuk nyoba ikut lomba. Kami berempat, Mbak Diah, Mas Ivan, Mas Rofik, dan saya sendiri, itu pertama nyusun judulnya itu kira-kira kita usul per orang itu Iya. ngusulin satu ide. Nah, nanti masing-masing ide yang menarik akan dipilih. Sebelum penutupan. Kemudian karena kita bingung ya milih Ya, gak apa-apa. idenya, Pas kita pengumuman. butuh dosen nih buat nentuin idenya, ide siapa yang menarik. Beruntungnya Mas Ivan, tangganya itu dosen Amikom, yaitu Pak Yuga dari Sistem Informasi. Jadi kami meminta Pak Yuga untuk menjadi juri istilahnya buat nentuin ide siapa yang menarik. Dan sekalian aja diminta buat jadi dosen pembimbing. Dan akhirnya ide yang diputusin adalah ide image recognition, yaitu buat menerjemahkan bahasa isyarat. Jadi idenya itu buat kita orang-orang awam yang tidak mengerti bahasa isyarat agar bisa mengerti bahasa isyarat dengan mudah menggunakan aplikasi Android. Kemudian lalu kita susun proposalnya, karena kita susun anggarannya karena PM 2021 itu kalau nggak salah anggarannya sekitar 10 juta maksimal, dan Pak Yoga nyaranin buat mentokin kanan aja 10 juta karena nggak ada salahnya kan. Lalu kita berempat itu nentuin masuk kategori mana nih, karena kategori PKM PM itu bisa berempat. Nah, kita masuk kategori PKM PM. Kemudian karena PM itu pengabdian masyarakat ya, kita butuh mitra untuk melaksanakan programnya. Di situ kita menggandeng mitra dari SLB Karna Manohara Yogyakarta, yaitu sekolah khusus untuk tunawicara dan tunarungu. Setelah proposal dan kita menyusun proposal dan minta tanda tangan dari SLB atau istilahnya minta persetujuan dari SLB, kita upload tuh kan dulu tahapannya itu upload dulu di Amikom, nanti dikoreksi, kemudian baru diupload ke Simbel Mawa. Dan kemudian sebenarnya kita berempat tuh nggak nyangka bisa lolos, karena ini tuh pertama kalinya kita ngajuin judul ke PKM. Nah, kemudian untuk tips untuk membuat judul yang menarik versi saya mungkin itu, kalau produk IT ya, khususnya produk IT, yang pertama sih riset sih, yang apa sih yang sedang tren saat ini. Contohnya yang booming itu machine learning, AI, kemudian data science, blockchain, kemudian yang lagi hot-hotnya itu metaverse ya. Karena judul saya itu masuknya ke machine learning karena image recognition ya, masuk ke machine learning. Kemudian kita tentuin produknya, sasarannya untuk siapa, apakah udah tepat apa belum. Terus untuk penyusunan proposalnya mungkin bisa ikutin ketentuannya dari Simbel Mawa ya. Di situ ada peraturan marginnya berapa, kemudian pakai font apa, terus fontnya ukurannya berapa aja. Nah, mungkin segitu aja Mas, sharing cerita singkatnya dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Boleh sedikit bertanya Mas, tantangannya untuk lolos PKM ini gimana ya? Ada tantangan tersendiri nggak dalam mengikuti PKM ini? Ada Mas, mungkin tantangannya itu waktu pandemi ya. Okay. Jadi kita tidak bisa ketemu langsung dengan mitra. Okay. Jadi ada apa itu, kemarin ada istilahnya lockdown terus kan. Betul. Nah, seharusnya kita kan ada jadwal ketemu mitra tapi harus ditunda karena lockdown. Nah,
mungkin itu Mas tantangannya. Oke, pandemi ini jadi tantangan tersendiri ya bagi Mas Kaiza ya. Iya Mas. Oke, terima kasih pemaparannya Mas Kaiza. Oke, kita langsung aja kita langsung aja ke narasumber yang kedua, yaitu Mbak Rahayu Dewi Kurnianingsih, peraih pendanaan PKMK 2021. Monggo Mbak Ayu, silakan. Oke, baik, terima kasih Sama-sama. dari pembahasan ya, Mas Galuh. Ya, sebelumnya teman-teman, ini mungkin ada banyak yang off cam, tapi karena saya terbiasa berbicara dengan orang yang on cam, silakan bagi teman-teman yang memang standby dan siap untuk belajar tentang PKM seperti apa, silakan mengaktifkan kameranya terlebih dahulu yuk, atau minimal teman-teman on mic deh, kalau misalkan nanti ketika saya tanya, teman-teman sudah siap untuk menjawab. Oke, mari para peserta open cam-nya. Ya, terima kasih Mas Galuh. Oke. Ayo. Oke, kali ini kayaknya susah sih Ya, untuk saya- open cam ya. Mas Langsung aja. Galuh, saya izin untuk share screen ya, Boleh silakan. maksimal berapa menit nih? Oh, Saya terus menyiapkan PPT, BTW. silakan. Waktu dan tempat dipersilakan semaksimal mungkin lah, Mbak. Baik. Oke, teman-teman semuanya, salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah share Waalaikumsalam screen belum, Mas Galuh? Sudah. Sudah ya? Oke. Ngilang lagi Mbak, Ini share screen-nya hilang. Ya, oke. Sudah. Oke, sudah. Ya, baik. Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali teman-teman bisa ini ya bertemu di acara sosialisasi PKM. Yang saya tahu Mas Galuh, Bu Suyatni, saya izin menyampaikan materi karena memang kemarin sebenarnya diminta sama Pak Wahyu untuk memberikan cerita tentang PKM, namun kalau misalkan memberikan cerita tentang PKM saja sepertinya masih kurang, karena memang pengalaman PKM akan saya ceritakan dari tahun 2013 sampai sekarang, begitu teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang memang ingin benar-benar sekali lolos pendanaan PKM, silakan standby baik-baik, karena memang ini PPT saya buat spesial untuk teman-teman semua. Oke, perkenalkan saya Ayu. Nama panjangnya memang Rahayu Dewi Kurnianingsih. Saya memiliki latar belakang memang dari sebelumnya. Saya pernah mengambil kuliah di Universitas Indonesia tahun 2011 sampai 2014, kemudian di Amikom 2017 sampai saat ini. Ini sedang proses skripsi ya, Bu Yatmi ya. Skripsi ya, insya Allah. Ya, dan memang kalau dilihat dari latar belakang, saya pernah mendapat pendanaan sampai 3 kali PKM. Yang pertama PKM pengabdian masyarakat, kemudian yang 2 PKM lainnya yaitu PKM kewirausahaan. Karena memang sejak masuk ke jurusan kewirausahaan, Bu Yatmi selaku Kaprodi dan dosen-dosen lain yang kewirausahaan selalu meminta kami untuk ayo aktif begitu. Semoga teman-teman di sini yang di luar kewirausahaan pun jadi semangat juga untuk mengaplikasikan keilmuannya, baik itu informatika maupun di jurusan-jurusan yang lainnya. Oke, mungkin sebelumnya ada yang bertanya-tanya ya, apa sih sebenarnya itu PKM? Jadi sebenarnya kalau dari singkatannya, PKM adalah program kreativitas mahasiswa, yang mana kalau dilihat dari singkatannya saja sudah ada kata kuncinya nih, kreativitas, kreatif. Jadi di sini bukan isinya orang-orang yang pintar ya teman-teman, tapi orang-orang yang memang kreatif. Kalau Anda merasa kreatif, cobalah tunjukkan kreativitas kalian di PKM ini, begitu. Kalau memang ingin kreatif, berarti belajarlah untuk menjadi kreatif. Dengan apa? Apply PKM ini, begitu. Karena memang ketika kita merasa tidak kreatif, kita akan tertantang juga untuk bagaimana sih caranya kita menjadi kreatif. Ya salah satunya dengan cara mengikuti program kreativitas mahasiswa. Nanti akan dijelaskan lengkap oleh Pak Wahyu. Jadi sebenarnya memang kalau di kementerian kita, kalau di mahasiswa biasanya kita kan ada organisasi-organisasi. Nah, lainnya kementerian kan organisasi juga ya. Organisasi di kementerian ini memiliki program kerja. Program kerjanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan salah satunya yaitu PKM. Kalau dulu memang sempat, kalau tidak salah, nanti mungkin bisa dikelirkan oleh Pak Wahyu. Kalau tidak salah dulu di bawah Kemenristek-Dikti, kemudian dialihkan lagi ke Kemdikbud, kemudian dialihkan lagi ke Kemenristek-Dikti, dan sekarang Kemdikbud Ristek-Dikti, begitu teman-teman. Jadi kalau nanti ada yang tanya apa sih itu PKM? PKM merupakan program kreativitas mahasiswa yang memang menjadi salah satu program kerja dari kementerian, ya, Kemdikbud Ristek-Dikti, itu Kemdikbud Dikti. Nah,
jenis-jenis PKM itu banyak sekali teman-teman, dan ini pun kita sesuaikan dengan passion dan bakat kita juga atau jurusan kita juga. Ada PKMK, kewirausahaan, ada KC, Karsa Cipta, ada GFK, gagasan futuristik, kemudian ada PKM, ini di sini ada PKMM juga ya. PKMM sebenarnya ini, mohon maaf salah kalau dulu namanya PKMM, sekarang PKMPM, jadi pengabdian masyarakat seperti Mas Keiza tadi, kemudian PKMR, PKMPI, dan masih banyak lagi. Ini apa sih perbedaannya? Nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Pak Wahyu. Namun yang saya ikuti tahun waktu di UI 2013 itu, 2012 maaf, itu PKM pengabdian masyarakat, kemudian didanai, dan 2018 dan 2021 saya mengambil PKMK kewirausahaan karena memang jurusan saya kewirausahaan. Tapi kita lihat, kita semua tahu bahwa kampus kita Amikom ini memang basicnya kalau nggak IT ya entrepreneur. Jadi memang Kamu Yatwi selalu menyarankan coba deh dikuatin di dua itu begitu. Jadi coba nanti teman-teman yang memang ingin belajar berwirausaha atau misalkan memaksimalkan kreativitasnya tadi bisa apply PKM di 2022 ini. Oke, alur PKM ini masih banyak yang miss ya, masih banyak yang salah. Kenapa? Bagaimana sih alur PKM itu? Gitu. Jadi yang namanya program kerja kan biasanya ada bagaimana sih proses pendaftarannya begitu ya teman-teman ya. Jadi dimulai dari administrasi. Nah, administrasi ini kalau tidak salah dengar, saya mendapat cerita tahun 2021 aja ada lebih 60.000 ya. Lebih dari 60.000 proposal itu masuk, teman-teman. Ya, 60, bayangkan 60.000 lebih proposal masuk ya di kementerian. Nah, kemudian dari 60.000 ini disaringlah itu hanya 20 ribuan lolos administrasi. Yang lolos administrasi. Apa itu administrasi? Ya proposal yang kita ajukan. Nah, dari 20.000 itu kemudian dapatlah pendanaan. Kalau tahun 2021 kemarin ada 4.522 tim. Bisa dibayangkan ya, dari 60.000 ke 20.000 itu hanya sepertiganya. Dari 20.000 ke 4.500 hanya sekitar 20%-nya. Ya, dari 4.500 ini kemudian nanti ada Monef ya. Monef itu sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban, jadi monitoring dan evaluasi. Kalau misal teman-teman sudah diberikan dana oleh kementerian, maka harus dipertanggungjawabkan dengan apa? Dengan prestasi di Monef ini. Jadi ya logikanya dapat pendanaan kan 4.522 tim, maka Monef juga 4.522 tim ini. Baru setelah Monef ada pengumuman lagi teman-teman. Ada pengumuman lagi yang mana nanti goalsnya adalah Timnas. Hanya 735 tim di tahun 2021 yang berhasil masuk ke Timnas. Kalau dilihat dari prosesnya, puluhan ribu sampai ratusan, ini memang tantangannya berat. Tapi bukan berarti kita tidak bisa. Ya, next dulu. Di sini, ini pertama kalinya saya memberikan data pendanaan PKM 4 tahun terakhir. Kenapa sih saya memberikan data ini? Karena biar teman-teman terbuka pikirannya. Bahwa ternyata ya Indonesia sudah memberikan dana yang banyak sekali, menggelontorkan dana yang sangat banyak untuk mahasiswa. Bahkan mahasiswa itu menjadi status paling prestis ya, status paling bergengsi ketika benar-benar kita bisa maksimalkan dana yang ada. Nah, teman-teman, saya memberikan 1, 2, 3, 4, 5 data ini dimulai dari tahun 2018. Pertama kali saya lolos PKMK. Di tahun 2018, waktu saya lolos PKMK, itu ada 10.000 proposal yang masuk kalau tidak salah, lebih dari 10.000 proposal. Nanti kalau salah mungkin Pak Wahyu bisa ini ya, konfirmasi. Kemudian dari 10.000 itu ternyata yang lolos pendanaan hanya 4.183 tim. Total dana yang dikeluarkan ada lebih dari 20 miliar, teman-teman. Ini baru satu program kerja. Coba bayangkan, ada dana sebanyak ini, kita mahasiswa Amikom tidak memanfaatkan dengan baik. Itu sangat rugi gitu ya. Kenapa? Karena ya ketika misalkan negara sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk berkreativitas, kenapa kita tidak memaksimalkan itu? Baru dari 4.183 tim ini hanya 440 tim, 10%-nya. 10,5% dari tim yang lolos didanai. Salah satunya yaitu tim saya. Jadi waktu 2018 itu memang saya membawa sebuah bisnis yang bernama YCA Indonesia. Kalau bagi teman-teman yang memang sudah pernah mendengar YCA itu apa, YCA memang sebuah lembaga pelatihan public speaking
dan leadership untuk anak muda dan profesional muda. Jadi di sini pertama memang berawal dari apa? Dari PKM, teman-teman. Dari yang pertama kita mengajukan aja proposal dan nggak tahu. Jujur dari 2018 saya tidak akan berpikiran sampai sejauh ini. Tapi ya alhamdulillah berkat bantuan dari dosen-dosen kewirausahaan juga, termasuk Pak Wahid selaku dosen pembimbing YCA juga, itu bisa berkembang sampai sejauh ini. Jadi ketika misalkan teman-teman mengajukan proposal, jangan pernah berpikir, saya belum punya pengalaman, belum punya pola pikir nanti ke depan seperti apa. Tenang saja teman-teman, insya Allah dosen Amikom itu siap membantu. Ya, ini tahun 2018. Kemudian 2019 lebih dari 15.000 proposal masuk, ini meningkat tahunnya, ya. Dan namun pendanaannya lolosnya hanya 3.621 tim. Artinya dari 2018 ke 2019 ini ada penurunan. Penurunan apa? Entah itu penurunan kreativitas, penurunan kualitas, yang mana pendanaannya hanya 1.621. Sebenarnya itu kalau saya pernah tanya dengan salah satu juri nasional, sebenarnya kementerian itu memberikan budgeting dana tidak sih Pak? Saya pernah tanya begitu. Dan beliau mengatakan tidak ada budgeting dana untuk PKM sebenarnya. Kalaupun ada, ya ada batas maksimal. Tapi sebenarnya kami tidak berpatok terhadap dana yang diberikan. Yang kami fokuskan adalah proposal ini kreatif atau tidak, sesuai dengan kebutuhan di lapangan atau tidak, begitu. Jadi makanya di 2019 ini 18 miliar lebih ya kalau dibandingkan total dana yang dari 2018 masih lebih sedikit. Tapi yang lolos PIMNAS itu lebih banyak, 12,7%-nya. Ya, itu 2019. Kemudian 2020, 2 tahun terakhir, lebih dari 20.000 proposal masuk, teman-teman. Yang mana lolos pendanaannya hanya 3.789 tim. Ini meningkat dibanding 2019. Meningkatnya sedikit ya. Tapi kalau ini angka yang pasti ya, 18,4 miliar, 18,4 sekian, kemarin saya lihat di data, 18,4 sekian miliar, itu memang digelontorkan untuk PKM ini. Berapa lolos PIMNAS? 625. Artinya ada peningkatan nih, 16,5%-nya. Dan yang terakhir, 2021, ada 60.000 proposal lebih. Yang mana lolos pendanaannya 4.522 dan total dana yang dikeluarkan 37,5 miliar. Coba bayangkan teman-teman, dana sebanyak ini kalau misalkan mahasiswa Amikom tidak memanfaatkannya dengan baik, itu sangat-sangat rugi. Ya, ada 735 tim yang lolos PIMNAS. Kebetulan tim saya memang belum bisa lolos PIMNAS di tahun 2021, tapi setidaknya pengalaman di 2018 yang akan saya bagikan. Oke. Sebenarnya apa sih PKM yang saya apply? Kenapa kok bisa didanai sampai 3 kali gitu? Sebenarnya prosesnya juga agak panjang ya. Yang pertama yaitu 2012 pengalaman saya pertama di semester 3 waktu itu. Jadi semester 2 atau 3 saya lupa, itu PKMM didanai, tapi memang gagal PIMNAS. Kenapa? Nah dari situ kan saya belajar kenapa sih kok nggak bisa masuk PIMNAS. Ini nanti akan saya bagikan tips and tricksnya. Kemudian 2013 saya mencoba lagi teman-teman. Di semester 5 atau semester 4 gitu saya lupa, PKMK, tapi tidak didanai. Waktu itu kalau tidak salah saya apply 1-2 PKMK dan tidak didanai karena memang saya harus magang juga. Mungkin Allah juga tahu ya, saya masih agak riuh gitu untuk magang. Jadi setidaknya ya sudah ada pengalaman nih di 2013. Kemudian 2018 di Amikom saya apply lagi PKMK, didanai. Jadi waktu itu saya apply 3 sebenarnya, Bu. Ya, ini mungkin juga baru tahu sekarang ya, Bu ya. Sebenarnya waktu itu saya apply 3 proposal, namun ya tadi dari 3 proposal yang gagal 2, yang didanai 1 begitu. Jadi kita mengambil peluang saja, mengambil peluang dan ternyata 1 lolos. Alhamdulillah berhasil sampai PIMNAS, sampai medali perunggu. Sebenarnya medali perunggunya ini bukan di PIMNASnya ya teman-teman, tapi di muara akhir setelah PIMNAS, yaitu ada lagi namanya KMI, Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia, yang mana isinya memang ya entrepreneur muda, mahasiswa se-Indonesia yang memiliki bisnis. Alhamdulillah dapat juara 3 nasional. Memang di situ yang dilihat adalah yang pertama omset kalau PKMK ya, yang kedua kebermanfaatan dari begitu. Kemudian selanjutnya 2019 sampai 2021 saya berhenti di PKM dulu, saya istirahat di PKM jujur saja, tapi saya apply KBMI. Jadi alhamdulillah dari KBMI ini didanai, 2019 didanai, 2020 didanai, 2021 juga didanai, bahkan 2 proposal. Jadi memang
mungkin teman-teman yang bingung apa sih KBMI, padahal ini PKM juga baru tahu, nanti akan dijelaskan minggu depan insya Allah. Tapi kalau kita yang sekarang, kita akan menjelaskan PKM dulu. Baru ada pengalaman medali perunggu, alhamdulillah 2019 saya diamanahkan untuk mendapat medali emas, juara 1 nasional di bidang jasa dan perdagangan. 2020 didanai dan belum bisa mendapat medali, tapi di 2021 saya mencoba bidang baru, bukan jasa dan perdagangan lagi, tapi saya coba masuk ke bidang teknologi. Meskipun saya jurusan kewirausahaan, saya mencoba memaksimalkan tim saya yang informatika untuk masuk ke bidang teknologi ini. Ya meskipun masih juara harapan 2, setidaknya itu prestasi bagi kami ya, karena memang tadi yang apply juga banyak sekali. Gitu. Dan di 2021 ini, saya juga alhamdulillah tim kami ini didanai, tapi memang tidak masuk ke timnas tadi yang sudah saya ceritakan, PKMK. Nah, dari sini kita bisa belajar teman-teman bahwa ya sebenarnya itu bisa saja kok disiasati dari 2000 sebelum-sebelumnya, 2018, 2019, 2020. Kenapa sih di 2021 saya bisa lolos 3 proposal dari 4 proposal yang saya apply? 3 proposal ini 1 PKM 2 KBMI, karena memang tadi kita sudah belajar nih bagaimana sih tips and triknya agar lolos gitu. Semoga ini bisa membantu. Nanti akan ada saya berikan tips and triknya. Nah, sekarang kita tanyakan lagi kepada diri kita masing-masing. Ketika saya mau ikut PKM, apa nih tujuan saya? Gitu. Yang pertama, ada yang memang fokusnya biar dapat uang jajan, uang saku. Ya nggak apa-apa teman-teman, tapi sepertinya ada tujuan yang lebih lagi loh daripada uang begitu. Kemudian yang kedua, apakah free skripsi seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak siapa ya, mohon maaf tadi Pak siapa Bu Yeni? Pak Hanif ya? Yes. Pak Hanif, apakah free skripsi yang dikejar? Ya nggak apa-apa juga, tapi ternyata ada niat yang lebih bagus loh di luar itu begitu. Ataukah mungkin yang ketiga, mencari keren-kerenan aja, wah keren banget nih PKM, karena ajang paling bergengsi. Jujur teman-teman, PKM ini memang ajang paling bergengsi di mahasiswa se-Indonesia. Jadi sayang sekali kalau misalnya teman-teman tidak mengikuti ini. Kemudian yang keempat, gratis kuliah. Karena memang kemahasiswaan Amikom itu sangat baik ya teman-teman. Jadi ketika kalian lolos pendanaan, itu saja nanti bisa seperti uang SPP tetap, uang kuliah SPP tetap, itu sudah membantu sekali daripada tidak sama sekali kan ya, itu gratis kuliah. Kemudian yang terakhir yaitu membantu orang lain. Nah, apapun itu kreativitas kita sekarang, apapun itu karya-karya kita sekarang, cobalah diniatkan memang untuk membantu orang lain. Kenapa sih? Ketika kita berusaha untuk membantu orang lain, artinya kita menjadi sebagai manusia yang bermanfaat kan ya. Nah, dari situ ketika misalkan kita masih berniat saya mau apply PKM karena untuk keren-kerennya aja. No. Sekarang coba luruskan niat lagi. Niat saya adalah untuk membantu orang lain. Ketika saya didanai nih PKM-nya, maka kebermanfaatan saya ke orang lain akan semakin menjadi lebih besar. Begitu. Coba luruskan sama-sama ya niatnya. BTW ini yang tengah ini memang tim saya waktu 2018. Ini saya yang paling kanan dulu deh. Ini Yuanda selaku ketua tim. Jadi waktu itu meskipun saya foundernya, bukan berarti saya yang harus jadi ketua tim. Waktu itu saya minta teman saya sama teman usaha untuk menjadi ketua, karena memang 2018 itu kan saya apply 3 proposal ya. Ada 1 proposal yang sudah atas nama saya ketuanya. Jadi kita bagi tugas saja begitu. Ketuanya Yuanda, ini yang paling kanan. Kemudian saya, setelah itu Romi. Jadi saya dan Yuanda ini anak kewirausahaan. Kemudian Romi anak HI. Kemudian ini ada Pak Wahyu, dosen pembimbing kami. Kemudian ada Ferry, waktu itu S1 transfer, S1 ya, S1 SI transfer. Kemudian ada Handri, S1 SI transfer juga. Jadi memang kita harus mencari tim yang sebenarnya sudah siap ya untuk bergerak gitu. Kemudian apa sih manfaat mengikuti PKM teman-teman, dan kenapa sih teman-teman harus capek-capek ikut di sosialisasi ini gitu? Manfaatnya banyak sekali tadi ya. Di samping alhamdulillah dapat uang jajan, kemudian syukur-syukur bisa gratis kuliah, syukur-syukur banget bisa free skripsi gitu kan, kemudian bisa membantu orang lain, itu bonus besarnya. Dan ya yang terakhir mungkin bisa terkenal gitu ya, tapi kan tadi niatnya harus lurus dulu. Selain itu manfaat mengikuti PKM ada, ini saya ceritakan saja. Jadi kalau misalnya sudah teman-teman bisa masuk ke timnas, artinya level
kualitas kalian itu akan meningkat, teman-teman. Yang sebelumnya kreativitasnya mungkin ada di level 3, setelah lolos pendanaan, maka kreativitasnya akan meningkat lagi nih. Oh, di level 5. Setelah masuk pendanaan, mau langsung lolos PIMNAS, maka kreativitasnya akan meningkat lagi di angka 7 atau 8 dan seterusnya. Jadi memang kita semua, jadi untuk menjadi sukses itu kan kita harus melewati angka 1, 2, 3, sampai 10 dulu ya. Bukan yang langsung dari 1 sampai 10. Tapi setidaknya apa yang memang sudah kita apply, apa yang sudah kita ikuti, termasuk PKM ini, bisa membantu kita untuk menuju kesuksesan kita ke depan. Begitu. Ya, ini kondisi ketika presentasi di PIMNAS, teman-teman. Jadi memang di PIMNAS itu hanya 400 tim ya, kalau tidak salah ya, waktu angkatan 2018. Ada 400 tim, itu dibagi per ruangannya hanya 20 tim. Nah, PKMK terdiri 3 ruangan, yang mana setiap ruangan itu ada 20 tim. Nah, di ruangan yang ini ada 20 tim, dan kami satu-satunya tim jasa, teman-teman, di waktu 2018 waktu itu. Jadi, pertanyaan juri malah kenapa kalian memilih jasa, sedangkan yang lain pada memilih produk. Sepertinya memang kami belum beruntungnya di situ, karena waktu itu pertanyaan yang tidak diduga-duga ya, kenapa memilih jasa gitu ya, karena memang yang kami lihat kebutuhannya ya bisa jasa gitu. Tapi mungkin menurut juri kurang kuat kali ya, karena memang pertanyaannya ya agak menjebak semua, dan tapi nanti kita akan sharing kalau misalnya teman-teman niat untuk ikut PKM gitu. Selanjutnya ini ada Pak Wahyu ya di sini sambil menunggu presentasi tim kami. Kemudian, nah ini, coba lihat teman-teman, bayangkan Anda berada di satu dari sekumpulan orang-orang kreatif ini. Coba bayangkan dulu aja, bayangkan ya. Biasanya ketika kita bisa mencapai sesuatu, minimal kita memimpikan dulu. Jadi kenapa sih saya kasih gambar ini? Karena setidaknya minimal teman-teman membayangkan dulu, memimpikan, oh saya menjadi satu orang yang ada di sekumpulan orang-orang kreatif ini. Dulu waktu kami PIMNAS, kami ada di ya bagian ini ya, ini kan fotonya diambil dari sisi kami foto gitu. Yang lain coba kita lihat teman-teman, ada warna kuning, ada warna biru juga, biru muda gitu. Ini mereka atas nama PTN ya biasanya, perguruan tinggi negeri. Biasanya kan memang lebih dari satu tim ya yang lolos PIMNAS. Ya kami dari Amikom sendiri satu tim gitu, kayak memang sedih gitu, cuma ya sudah, artinya Amikom memberikan amanah kepada kami untuk bisa lolos nih di PIMNAS, kemudian bisa benar-benar membawa medali saat itu. Tapi ya pada ruangnya ternyata bisa membawa medali perunggunya di HMI begitu. Dan ini yang tengah-tengah memang biasanya ini ya, kalau nggak rektor, wakil rektor gitu. Salah satunya ada Pak Fauzi di tengah ini. Waktu itu Pak Fauzi hadir, dan ya sudah, alhamdulillahnya Pak Fauzi sudah pulang duluan, baru pengumuman ya, jadi setidaknya kami tidak mengecewakan Pak Fauzi. Itu misalnya. Jadi ya sudahlah, pas pengumumannya alhamdulillah Pak Fauzi juga sudah pulang kan, jadi setidaknya beliau tidak kecewa gitu melihat kami. Tapi ya setidaknya dari kehadiran kami benar-benar bisa membawa nama Amikom begitu. Ya teman-teman ya, bisa dibayangkan, bisa dilihat ya, seprestis ini agendanya PKM ya setiap tahunnya. Dan di sini kita bisa lihat bahwa setiap kampus sudah memiliki yel-yelnya masing-masing, sudah memiliki seragamnya masing-masing, dan ketika misalnya semakin banyak tim dari Amikom yang didanai di PKM, maka akan semakin banyak juga peluang untuk masuk PIMNAS. Ketika misal peluang untuk masuk ke PIMNAS semakin besar juga, maka akreditasi kampus kita pun juga akan semakin meningkat. Yuk kita bareng-bareng untuk meningkatkan tadi kualitas dari nama baik Amikom, Universitas Amikom Yogyakarta ini. Dan bonus terakhir ya, kita bisa foto bareng ya oleh Prof Yanto. Jadi waktu itu kebetulan sedihnya adalah PIMNAS-nya tahun 2018 hanya di UNY. Jadi kami tidak bisa jalan-jalan keluar kota gitu. Hanya ditempatkan di hotel Yellow Star ya. Di mana itu ya kalau Yellow Star itu. Jadi ya sudah, hanya bisa jalan ke Jogja aja gitu kan. Tapi sebenarnya memang jadwalnya setiap tahunnya, misalnya di 2018 sudah di Jawa, maka di 2019 di luar Jawa. Kemudian di 2020 Jawa lagi, 2021 di luar Jawa, nanti di 2022 mungkin di Jawa lagi. Mungkin begitu ya Bu Yatmi ya, biasanya bolak-balik begitu, ganti-gantian. Bukan berarti
bukan berarti 2022 cuma di Jawa terus kalian nggak mau ikut, no ya. Tapi tadi kan kita nggak pernah tahu nih, siapa tahu Jawanya ada di Bandung, ada di Jakarta, ada di Surabaya, Malang, setidaknya bisa jalan-jalan, itu bonus terakhir lah ya. Dan dari Pimnas ini meskipun kami tidak menang, alhamdulillah tetap diberikan uang saku dari kementerian, waktu itu kalau tidak salah 2 juta untuk satu tim. Jadi kalau misalnya satu tim itu ada 5 ya 2 juta dibagi 4 ya, dibagi 5. Kalau misalkan satu timnya hanya 3 orang ya 2 juta dibagi 3 begitu. Ya setidaknya pasti akan ada reward yang tidak terlihat, yang sebenarnya itu banyak sekali didapat oleh pejuang-pejuang PKM begitu teman-teman. Jadi makanya coba yuk diluruskan niat lagi dan ditingkatkan lagi semangatnya untuk apply PKM di tahun 2022 ini. Oke, nah sekarang saya agak serius ya. Jadi hal yang harus diperhatikan apa saja sih tips and triknya? Ini ada 5 teman-teman kalau dari saya. Yang pertama yaitu format sesuai panduan. Seperti yang dijelaskan tadi Mas Keiza, bahwa ternyata dari dikti itu sudah memberikan formatnya loh. Biasanya karena kita malas membaca, jadinya kita jadi nggak tahu. Karena kita nggak tahu karena kita tidak baca begitu. Tapi sebenarnya ada tadi, misalkan halaman harus di sebelah kanan, ya harus di kanan. Kalau misalnya halaman itu sebelah kiri, maka kita lolos administrasi begitu. Atau misalnya ya seharusnya ada halaman, tidak ada halaman, ya sudah berarti tidak lolos administrasi. Jadi hal sekecil itu yang menjadi cara pertama juri untuk meloloskan dari administrasi, karena memang banyak sekali yang apply, pasti kan juri punya cara tersendiri ya, dan caranya adalah tadi itu, kita harus sesuai dengan format panduan PKM. Jadi memang panduan PKM setiap tahunnya biasanya ada perubahan sedikit ya, mulai ada perubahan banyak itu mulai tahun 2020 kalau tidak salah, mulai pandemi karena memang online, jadi kan ada perubahan-perubahan tuh. Tapi sejauh ini yang saya lihat 2020 dan 2021 ada perubahan memang tidak banyak begitu. Nanti mungkin dijelaskan lebih detail oleh Pak Wahyu. Kemudian harus unik. Nah, versi unik orang itu beda-beda. Bisa jadi nih versi unik saya sama versi unik Bu Yatni itu beda. Menurut saya sudah unik, menurut Bu Yatni belum begitu. Atau misal menurut saya sudah unik, menurut Bu Yatni sudah unik, menurut Pak Wahyu belum. Jadi memang kita harus cek dulu bagaimana sih keunikannya setiap proposal itu begitu. Jadi memang kita harus clear dulu. Sebenarnya kalau dari saya pribadi, ini tips versi saya ya. Unik itu ketika kita searching di Google, kemudian tidak ada produk tersebut di Google. Nah, itu berarti memang unik. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kita dulu searching dulu. Misal nih, kemarin waktu saya 2021, kan judul saya kebetulan tidak saya tulis di sini ya teman-teman. Judul saya adalah Joyful Clinic, terus titik 2, solusi mengurangi trauma bullying pada mahasiswa basis terapi snuzul. Waktu itu saya searching dulu, kebetulan karena saya pernah D3 kedokteran, jadi kan saya mengambil terapi snuzulan ini menjadi ide PKM gitu. Nah, saya beli dari trauma bullying. Nah, ini. Kemudian saya searching, ternyata belum ada nih di Google. Ya sudah, kenapa yang belum ada? Kemudian saya masukkan menjadi ide PKM. Begitu teman-teman. Jadi memang kita harus cek dulu nih. Kalau misal kalian merasa kurang kreatif, coba searching dulu. Searching dulu proposal PKM yang lolos didanai tahun 2021 atau tahun 2020. Kan itu ada di Google ya. Nah, kalian baca deh judul-judulnya. Jadi kalian baca, nanti lama-lama bisa jadi lebih kreatif gitu. Oh iya ya, kenapa sih kok nggak dihubungkan antara ini sama ini? Kemudian yang ketiga, keuangannya realistis. Tadi Mas Keiza sudah mengatakan ya, cuma dimaksimalkan 10 juta gitu. Tapi kalau Bu Yatni tahu, ya nggak gitu. Jadi kalau versi saya pribadi, ya alangkah baiknya memang coba ini ada dana 10 juta. Kenapa tidak dimaksimalkan saja 10 jutanya gitu ya teman-teman ya. Tapi kita juga harus realistis. Maksudnya begini, apa sih kebutuhan-kebutuhan yang memang harus kita keluarkan untuk PKM ini? Misal kan nanti ada 4 biaya. Yang pertama yaitu biasanya biaya tetap, kemudian biaya variabel, kemudian biaya lain-lain, dan satu lagi kalau nggak salah transportasi ya, kalau tidak salah gitu. Nah, kita bisa lihat nih yang agak lama berpikirnya, ini cerita ya atau sharing, yang biasanya agak lama berpikirnya adalah ketika kita sudah menetapkan ide, kemudian kita agak
harus ngawang dulu. Kira-kira apa ya yang dibutuhin ketika saya ngejalanin ide ini gitu. Itu butuh berhari-hari sih biasanya, atau enggak kita sharing dulu sama dosen pembimbing kita atau dengan kaprodi kita, mungkin ketika ada kaprodi yang membantu kita benar-benar sharing dulu kira-kira butuh apa aja sih ketika produk ini benar-benar didanai. Itu yang memang agak lama biasanya berpikirnya. Nah, baru terlihat realistis ya. Kalau saya bilang terlihat realistis, maksudnya oh ini butuhnya bahan bakunya kertas ngapain sampai berjuta-juta kalau misalkan butuh 500.000 aja, misalkan begitu. Itu kan memang harus realistis gitu. Tapi ya memang misal nih contohnya 10 juta dana yang diberikan maksimal. Nah 10 juta ini waktu saya 2021 kemarin saya apply 9.999.100. Jadi 10 juta kurang 900 ya. Nah, yang didanai ternyata 8.999.100. Intinya dari proposal yang saya ajukan yang tidak di-ACC oleh juri adalah sewa tempat sebesar 1 juta. Jadi hanya itu, selebihnya di-ACC semua sama juri. Iya, Jadi dari Mas situ Pak Wahyu kita bisa Ramadan belajar juga ya. bahwa oh ternyata ada apa ya komponen-komponen yang oh ini tidak harus dikeluarkan, ini harus dikeluarkan. Kan tadi ya pola pikir orang kan berbeda. Menurut kita penting, menurut juri tidak penting, dan sebaliknya. Selanjutnya, bahasa yang digunakan lugas karena begini, latar belakang PKM biasanya teman-teman menuliskannya muter-muter. Aku kok. Nah, alangkah baiknya kita langsung tutup ya. Contoh, biasanya kan kalau di mahasiswa itu menuliskan begini, Indonesia merupakan negara maritim, katanya begitu, atau Indonesia merupakan negara kepulauan, bla bla bla. Padahal sebenarnya ketika kita mau melihat atau menyudutkan pada satu kota, sudah kita langsung mention kota tersebut. Contoh, Yogyakarta terdiri dari begitu. Itu jadi memang bahasanya langsung lugas. Itu ajaran dari dulu waktu saya di UI ditambahkan oleh Pak Hid, itu lugas gitu. Kemudian yang terakhir berbagai jurusan dan angkatan. Tadi saya sudah sharing bahwa tim yang 2018 ada anak HI, ada anak SI, ada anak kewirausahaan. Kalau dilihat dari angkatannya sih waktu itu 2018 ada, 2017 ada. Kalau yang 2018, kalau yang waktu 2021 kemarin tim saya ada saya anak kewirausahaan, kemudian ada anak informatika Villa Febrianti, kemudian ada Widya anak HI 2020 Widya Olandaria, kemudian ada Arif anak kewirausahaan 2017 juga, terus satu lagi ada Tasya anak D3 TI. Nah ini lihat nih, saya kan kemarin coba, kalau tidak salah kan syaratnya harus semuanya S1, tapi saya coba di PKM D3 ternyata lolos. Maksudnya jangan ikuti saya ya BTW teman-teman, tapi ya kalau dilihat dari situ alhamdulillah ternyata D3 pun menjadi anggota tetap bisa lolos aja kok. Mungkin nanti bisa dapat penjelasan lebih detail dari Pak Wahyu ya kalau ini. Lanjut ya. Nah, terkadang ketika kita sudah menyiapkan, ingat teman-teman, kok saya sudah berikhtiar maksimal tapi saya tidak didanai, dan ternyata ada teman saya yang ikhtiarnya kayak biasa-biasa aja tapi dia kok didanai. Ada hal yang tidak terlihat teman-teman yang menjadi kunci keberhasilan sebuah tim PKM. Apa itu? Nah, kalau ini saya lebih ke SQ-nya saja ya, kecerdasan spiritual kita semua gitu. Sebelum kita apply PKM, ya kita memang harus luruskan niat dulu. Jadi kalau misalkan niatnya nggak jernih memang untuk membantu orang lain, ya wallahu alam ya bisa lolos atau tidak gitu. Kemudian yang kedua mungkin lebih memperbanyak berbagi, entah itu sharing ilmu, entah itu misalnya sedekah, apapun itulah yang bisa kita bagi gitu. Kemudian mungkin berbuat baik kepada orang lain, atau misalnya patuh dengan orang tua, itu kan hal yang tidak terlihat, yang terkadang oh ternyata dia lebih patuh nih sama orang tuanya, ridho orang tuanya dapet nih, makanya dia bisa lolos PKM. Ya itu kan hal-hal yang tidak terlihat teman-teman, yang ternyata ya perlu kita lakukan juga gitu. Nah dari sini ya saya mulai hari ini saya coba ajarkan bagaimana sih cara menjadi kreatif versi saya. Yang pertama jelas ATM, amati, tiru, modifikasi. Ada yang ATP, amati, tiru, plok gitu. Saya lupa siapa yang ngajarin, tapi ada yang begitu. Tapi kalau PKM cobalah amati, kemudian tiru, terus dimodifikasi sesuai dengan jurusan kalian.
Kemudian yang kedua, kalau kata Steve Jobs, hal-hal apa hubungannya antara misalkan antara tas dengan makanan, antara hubungannya dengan paku dengan kertas dan lain sebagainya. Begitu. Coba dipikirkan lagi. Kira-kira ada nggak sih hubungannya? Terus cara menjadi kreatif yang pemikiran membuat tidak mungkin. Ini kalau misalnya memang tidak mau ATM ya, kalau tidak mau ATM. Ya sudah, coba buat sesuatu yang tidak mungkin ada dengan cara apa? Dengan cara searching dulu tadi di Google. Oh, saya punya ide bagus nih. Di Google ada nggak ya? Searching dulu. Kemudian yang keempat, berkumpullah dengan orang yang kreatif. Jadi ya saya bersyukur sekali saya masuk S1 kewirausahaan, bertemu dengan orang-orang yang memang super kreatif ya, karena memang anak kewirausahaan itu selalu gitu tentunya. Ayo coba inovatif lagi. Ide masih biasa aja, coba inovatif lagi begitu. Karena memang sering berkumpul dengan orang kreatif, akhirnya ya kita ketularan jadi kreatif. Kemudian yang kelima, mencoba konsep yang telah dibuat. Coba nih teman-teman, terkadang ada momen di mana kita sudah coba buat ide yang udah dibuat, tapi ternyata gagal. Nah, ketika kita gagal, kita bisa coba lagi pakai konsep yang baru. Itu yang bisa kita buat di PKM. Begitu. Jadi memang alangkah baiknya kita bisa trial error dulu. Misalkan mau PKM apa nih? Kerajinan. Nggak tahu ya kalau sekarang masih bisa kerajinan atau tidak. Tapi kalau yang saya tahu makanan-makanan pasar itu sudah tidak boleh jadi PKM kalau yang saya tahu. Nah, itu dicoba-coba dulu, kemudian dibuat, oh ternyata nggak bagus ya, atau nggak, minta dulu testimoni dari orang-orang sekitar, 10 orang terdekat deh ditanyain. Nggak apa-apa mereka komplain, itu didengarkan dulu saja. Karena memang biasanya sebuah produk yang baik adalah berawal dari hal yang nggak bagus, kemudian minta testimoni sama yang lain, kemudian diperbaiki. Gitu. Yang terakhir, evaluasi hasil kreativitasnya. Ketika misal tadi, oh sudah ada testimoni dari orang lain, dievaluasi hasilnya ternyata masih kurang bagus nih, kira-kira apa ya yang bisa jadi lebih bagus gitu. Nah, teman-teman masih standby ya? Coba suaranya mana nih anak Amikom? Ya, standby ya. Sekarang coba saya mau lihat Mas Galuh, mungkin bisa dibantu ya teman-teman. Mas Galuh ya. Jadi silakan teman-teman cepet-cepetan jawab ya versi kalian. Ini tes kreativitas ide ya. Yang pertama, coba hubungkan antara ikan, kayu dengan aromaterapi. Dipikirkan dulu 1 menit, kemudian on mic. Oke, baik teman-teman. Ini ada pertanyaan menarik dari Kak Ayu. Coba hubungkan antara ikan, kayu dengan aromaterapi. Ide kreativitas apa yang muncul di benak teman-teman? Oke. Ayo teman-teman silahkan menjawab pertanyaan tersebut. Nanti kalau ada yang mau, saya beri voucher kelas 3. Tuh, lumayan sekali kan ada vouchernya nih. Ayo. Oke, yuk teman-teman yuk. Jawab ya Mbak Ayu ya. Mas Galih juga boleh menjawab tuh. Oh, boleh. Baik, ini teman-teman nggak ada yang jawab nih? Ada, harus ada ya Bu ya. Oke. Kita tunjuk aja kali Kak Ayu. Ayo, silakan. Oke. Hubungkan antara ikan, kayu dan aromaterapi. Kalau tes kreativitas ide ini pernah saya tanyakan juga waktu saya diminta ngisi PKM di Universitas Bangka Belitung. Jadi jangan sampai kalah ya teman-teman dengan kampus UBB ya. Anak UBB saja bisa jawab ini loh, masa anak itu bisa gitu. Ya, semangat. Atau yang kedua deh, kalau misalnya yang pertama agak sulit ya, yang kedua. Coba hubungan antara laptop besi dan kayu, silakan. Laptop besi dan kayu. Ya, kira-kira bisa jadi apa ya? Oke. Itu Fadila Resin itu. Oke, silakan. Saya Kak. Oh, boleh silakan Mas Fadila. Ya, silakan. Saya mau jawab yang nomor 2 Kak. Kalau yang nomor 1 masih abstrak. Jadi kalau besi sama kain, nah itu tuh kalau menurut ide kreatif saya tuh bisa jadi robot gitu kan. Itu jadi robot, teknologi robot itu yang bisa jadi membantu usaha yang mikro gitu loh Kak, penjahit itu memudahkan mereka untuk membuat kayak mesin bordir kayak gitu Kak. Kan dari besi gitu kan, ada spare partnya dari besi kayak gitu Kak. Menurut saya. Terima kasih.
Oke, sebentar. Berarti produknya adalah, bisa diulangi produknya? Produknya lebih ke robot, Kak. Robot yang bisa membantu menjahit mikro yang kecil gitu, Kak. Biar lebih efisien gitu. Terus hubungannya sama laptopnya kira-kira apa? Laptopnya kan buat jadi yang sistemnya, programnya yang memprogram gitu kan. Nah, kalau yang besinya itu yang jadi komponen dari robotnya gitu. Terus kayaknya tuh yang yang jadi itunya, Kak, buat pelengkapnya gitu. Oke, ya bagus. Ya, itu memang bisa masuk PKM apa ya Pak Wahya? PKM PI kali ya, atau enggak KC gitu. Nanti mungkin bisa dibahas sama Pak Wahya. Tepuk tangan dulu dong buat Mas Fadila. Keren. Jurusan apa Mas Fadila? Ilmu komunikasi, Kak. Oh, Ilkom ya. Tapi masuknya nanti ke sini ya. Penelitian. Baik. Ya, terima kasih Mas Fadila. Selanjutnya nih ada yang menjawab di chat ya Mas Fadila. Aromaterapi diffuser terbuat dari kayu model ikan. Wah, itu keren banget. Saya langsung bayangin nih. Kayu model ikan, kemudian aromaterapi diffusernya. Oke, ya bisa tuh. Jadi kayak semacam ini ya. Bisa dimasukkan juga ke entah itu di ruangan ya, atau misalkan di akuarium gitu. Itu bisa juga kali ya, Mas Galuh ya. Bisa. Pak Wahyu. Bisa ya. Oke, ada lagi nih, ikan kayu dan aromaterapi, Kak. Mungkin. Ikan kayu dan aromaterapi. Mungkin bisa membuat lampu tidur dengan motif ikan di sekelilingnya dan ditambahkan dengan aromaterapi yang biasa. Nah, ya, itu juga bagus. Masuk. Cocok. Dari siapa nih? Dari Syafira Anija. Oke, sudah ada kelas. Wah, itu langsung dimaksimalkan ya. Siapa ini? Wah, Syafira nih. Kemudian selanjutnya Ziana. Ikan, kayu, dan aromaterapi bisa menjadi produk kosmetik. Ikan, kayu, dan aromaterapi menjadi produk kosmetik ataupun parfum yang lebih booming di 2022. Apalagi mendengar bahan kombinasinya yang menarik. Kira-kira kayunya jadi apanya parfum ya? Sama kosmetiknya ya? Tempatnya kali ya? Oke. Tapi ini sebenarnya agak ngeri juga ya. Karena ikan dijadikan kosmetik. Kalau parfum mungkin bisa, tapi kalau kosmetik saya mikir dua kali. Ya, dulu pernah ada juga yang mengajarkan saya lupa anak kampus mana begitu waktu PKM. Ini aman nggak buat wajah gitu, saya tanya. Bisa, ketika aman dimakan maka bisa untuk wajah kita, kalau tidak salah begitu. Mungkin nanti bisa dibantu sama Pak Wahyu juga untuk menyempurnakan ide. Tapi itu keren-keren banget sih, Mbak Diana Nirmalasari. Kemudian ada lagi ya di sini. Udah ya, ini ya. Oke, dari jawaban teman-teman bagus-bagus. Dan ya, padahal sebenarnya saya hanya mancing saja, memantik. Siapa tahu ikan kayu dan aromaterapi atau laptop besi dan kain ini bisa jadi ide yang bisa kalian gunakan untuk PKM 2022. Ya, atau misalnya nanti nih mau dilengkapi lagi dengan kain apa? Oh, kain tas sama kain pakaian itu kan beda. Oh, misalnya kain yang bisa dipakai untuk pel itu kan juga beda. Jadi makanya coba dimaksimalkan kreativitasannya, dan butuh sekali dosen pembimbing teman-teman. Karena dengan adanya dosbing yang biasanya kita berpikirnya hanya selingkuh ini, dengan sharing dengan dosbing itu tahu segini begitu ya. Biasanya bukan lebih dari itu. Apalagi ketika misalnya kita dosbingnya benar-benar yang sesuai dengan memang yang ide yang kita sampaikan. Nah, itu biasanya sangat cocok. Langsung jadi klop. Begitu, teman-teman. Gitu ya. Sekian dari saya. Terima kasih banyak untuk perhatian teman-teman semua. Kalimat terakhir dari saya, kamu tidak akan menemukan emas tanpa melewati proses penemuan yang panjang. Maka dari itu, cobalah ditempa mulai dari sekarang. Selagi muda, yuk kita bisa apapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas pemaparan materi oleh Kak Ayu. Ini sangat luar biasa sekali mendapatkan pendanaan begitu banyaknya dan sungguh kreatif di Kak Ayu. Oke, bagi teman-teman boleh bertanya langsung kepada narasumber. Silahkan. Ada yang ditanyakan mungkin kepada Kak Ayu atau Kak Kaisa? Silahkan. Ada yang raise hand? Saya mau tanya. Boleh, silakan.
bagaimana sih caranya mendapatkan kelompok yang satu pemikiran gitu kan Kak. Nah sedangkan kita kan dari berbagai prodi gitu kan, dari yang Kak Ayu bilang tadi, lebih baiknya kita berkumpul dari beberapa prodi yang bisa pemikirannya tuh bisa lebih luas lagi. Nah itu gimana sih Kak kita cari kriteria teman yang kayak gitu Kak? Oke. Sedangkan ini online Kak, kesusahannya kalau online tuh terbatas gitu loh Kak dalam pemilihan temannya gitu. Oke, mungkin dari Kak Ayu atau Kak Kaisa bisa menjawab pertanyaan dari Mas Fadila. Gimana sih caranya mendapatkan rekan kelompok yang sesuai gitu? Gitu ya Mas Kaisa, Mas Fadila. Oke. Monggo, Mbak Mas Ayu. Keiza masih ada nggak Mas Keiza? Mungkin Kak Ayu ya. Soalnya teman saya itu dari satu kelas semua. Jadi udah kenal dari satu kelas. Oh satu kelas. Iya. Satu tim satu Oke, kelas. tapi mereka kalau Mas Keiza ada tim yang komplain nggak? Kok saya dimasukin gitu? Ada yang komplain gitu nggak? Oh nggak ada Mbak. Soalnya kan timnya kan dulu satu tim juga dulu pernah ikut ngajuin proposal di lomba yang lain kan. Jadi timnya udah terbentuk lama. Oh, bagus banget itu Mas Keiza. Bisa jadi timnya Mas Keiza lebih solid daripada tim saya. Tapi kalau saya pribadi, Mas Fadila, saya melihat begini dulu. Ya kalau jadi ini pilihan ya, opsi yang tidak harus diikuti langsung sama Mas Fadila. Opsi yang pertama, Mas Fadila bisa cek dulu punya ide apa. Ya, ini opsi yang pertama. Cek, ya. Suara saya aman ya? Masuk aman. Suara saya aman? Ya, masuk saya baru kayak nge-lag. Jadi opsi yang pertama, cek dulu Mas Fadila sudah punya ide atau belum. Kalau misalnya memang sudah punya ide, coba kira-kira butuh anak jurusan apa sih? Begitu. Ya, jurusan apa? Kemudian kalau yang berarti kan baru dicari teman tim yang sesuai dengan jurusan yang dibutuhkan. Atau yang kedua, kalau misalkan tadi ini bisa kan Mas Fadila barusan ngetik ya di chat. Mas Fadila Azhar beda orang ya ini ya. Fadila butuh anggota untuk PKMR. Nah, ini juga bisa nih dengan cara seperti ini, angkatan 20, 21, satu orang minat begitu. Itu tuh bisa dipakai dengan cara yang kedua. Jadi, ya sudah, kita cek dulu. Minusnya biasanya adalah memang kita harus menyamakan visi yang sama. Menyamakan visi dulu, itu yang kalau misalkan kita cari dulu, baru kita ngobrolin apa nih idenya, gitu. Itu biasanya memang harus prosesnya agak panjang, PDKT-nya harus ngobrol dulu, begitu. Kalau saya pribadi, kalau berdasarkan pengalaman dari 2013 dulu, saya ngambilnya memang teman sekelas. Jadi 5 orang nih, saya ketua, kemudian 2 orang teman sekelas, 2 orang yang lagi senior saya. Itu 2013 ya, PKMM. Kalau yang 2018, satu kan saya ketuanya Juanda itu teman sekelas saya. Jadi anak kewirausahaan kan 2 orang, terus satunya anak HI, kebetulan teman PSU kalau tidak salah waktu itu. Jadi lagi ngobrol-ngobrol aja sama Romi, kemudian Romi bilang mau ikut PKM ya, gimana caranya? Yaudah ikut join aja gitu. Jadi yaudah langsung aja. Kemudian yang 2 orang lainnya adalah memang sudah saya sharingkan tentang PKM dari 2 tahun sebelum kami apply. Jadi dari 2015, 2016 itu saya sudah sharing PKM ke mereka berdua, begitu. Dan mereka sering juara Pima Posma waktu mereka D3 ya, karena memang tadi itu saya sudah sharing PKM tentang PKMK, PKMM itu dari 2015-2016. Nah, makanya bisa terbentuk. Kalau yang kemarin 2021 itu dari orang-orang terdekat. Salah satunya adalah karena memang saya YCA itu orang yang kan begini. Kenapa sih alasan saya membuat YCA? Karena memang saya ingin mengumpulkan orang-orang yang positif, begitu teman-teman. Ini Mas Fadila saya sharing sedikit ya. Karena memang saya percaya orang yang ikut pelatihan di YCA adalah orang yang positif, orang-orang yang mau berkembang, orang-orang yang sudah siap untuk meningkatkan sosialnya, maka alumni-alumni YCA menjadi salah satu cara saya untuk mengajak mereka. Mau ini nggak? Ikut PKM nggak? Begitu. Oh ternyata mereka mau, ya sudah, berarti saya ajak. Begitu Mas Fadila, kalau sharing dari saya. Oke Mas Fadila, itu jawaban dari Kak Ayu. Apakah menjawab dari pertanyaan tersebut?
Baik Kak, terima kasih. Sebenarnya kemarin waktu Pima Posma kesulitan saya adalah kan di syaratnya itu harus teman sekelas deh Kak. Nah itu teman-teman satu kelas saya itu tidak ada yang minat gitu Kak di bidang ilmiah. Nah saya merasa kayak kan saya tertarik sama bidang ilmiah gitu kan Kak dari dulu gitu. Nah di kelas saya gak ada nih. Akhirnya saya ngajak teman yang kemarin waktu PS2 kemarin kebetulan satu kelas sama saya. Nah dia juga punya ide gitu kan dulu bagus gitu. Nah, saya akhirnya ajakin dia gabung sih Kak. Tapi masih kesulitannya masih menemukan orang yang bisa expert di bidang itu Kak. Karena kan kita juga butuh buat realisasikan misalnya kita nanti lolos pendanaan gitu ya. Saya masih cari-cari kayak gitu masih susah. Apalagi kondisi online kayak gini kan. Kalau boleh tahu jurusan apa teman ini? Jurusan teman saya ilmu komunikasi juga. Oh, ilmu juga, sama-sama ilkom berarti. Angkatannya sama? Sama. Produknya PKM apa yang sudah disiapkan? Kemarin kalau yang Bima Posma itu kita produknya PKM KC. Oh, KC. Ini besok PKM yang 2022 mau apply apa? Mau lanjutin dulu Kak sama PKM KC dulu yang itu mau dimodifikasi lagi biar lebih matang. Oh, berarti berhubungan dengan IT begitu ya? Iya. Apps ya? Iya benar Kak. Oh iya, mungkin bisa cari anak informatika juga, saran saya. Nanti dibantu sama Pak Wahyu juga kalau misalkan butuh apa begitu. Karena biasanya beliau yang lebih paham. Tapi kalau menurut saya kalau memang aplikasi, kan ICA kemarin juga ini ya, mengajukannya aplikasi. Akhirnya saya cari anak informatika, Mas Fadila, untuk menjadi ya programmernya ICA. Jadi kalau misalkan kalau yang saya tahu ya sejauh ini produk PKM itu harus sesuai dengan jurusan ketuanya. Jadi kalau misalkan Mas Fadila mau tetap mengambil apps, maka yang jadi ketua ya anak informatika itu. Gitu. Kalau yang saya tahu ya, kalau yang tapi dulu tidak ada syarat itu. Mulai tahun berapa gitu saya lupa, 2020 atau 2019 itu mulai ada syarat itu begitu. Jadi memang ya kita kadang gini harus ikhlas Mas Fadila ketika saya foundernya tapi akhirnya saya jadi ketuanya begitu. Ya akhirnya ya, kalau enggak Mas Fadila jurusan ilmu komunikasi ya mengambilnya mungkin bisa PKM kewirausahaan yang berhubungan dengan komunikasi seperti misalnya contohnya YCA begitu. Nah itu bisa jadi ketua. Ya kan kita mengambil peluang ya, kita nggak pernah tahu nih maksudnya peluangnya besar atau kecil ketika misalnya ketuanya tetap Mas Fadila gitu. Cuma kan kita hanya mengikuti format panduan PKM saja itu Mas Fadila. Tapi overall kemarin ketuanya kan saya kewirausahaan, saya PKM kewirausahaan, produknya klinik ya alhamdulillah ya lolos gitu. Jadi memang kita harus mengambil peluang mana nih yang kira-kira lolos, mana nih yang kira-kira bisa diokekan sama juri gitu Mas Fadil. Oke baik begitu Mas Fadila menjawab. Jauh sekali Kak, terima kasih sarannya. Oke, ada yang ditanyakan lagi nggak teman-teman nih? Mumpung ada narasumber yang sangat luar biasa sekali nih, Kak Ayu nih, yang punya CVYCA ya Kak ya, bener ya? Iya betul. Ada yang ditanyakan lagi teman-teman? Oke, kalau nggak ada, aku boleh tanya sedikit nggak Kak? Gimana? Oke, untuk suka dukanya jadi mendaftar PKM itu seperti apa ya? Suka dukanya, boleh diceritain sedikit nggak? Banyak sukanya jujur. Oke. Banyak sukanya. Jadi kalau jadi ini sharing sedikit ya teman-teman yang ngerasa kok saya nggak kreatif, kok tadi kayaknya penjelasan kayu kok banyak banget, ribet banget gitu. Saya sudah bilang sama Bu Yatni, saya sudah matur juga sama Pak Wahyu, Pak 2021 saya nggak mau apply PKM. Dari 2019, dari 2019, 2020, 2021 saya bilang saya nggak mau apply PKM Pak. Gitu. Saya sudah matur gitu. Tapi ya ternyata apply juga. Nah tadi karena apa? Karena tadi banyak sukanya. Ketika misalnya kita capek, ketika kita down, pasti kita kayak hawanya udahlah nggak mau apply lagi gitu kan. Ketika itu dukanya mungkin ya awas galau ya ketika capek. Tapi ketika misalkan tahu sukanya, oh ternyata
saya bisa, yang pertama, saya bisa meningkatkan kreativitas saya. Jadi soft skill saya meningkat. Soft skill itu nggak cuma kreativitas teman-teman, tapi bagaimana kemampuan berkomunikasi, kemampuan memimpin tim, bagaimana mengelola prioritas juga. Itu kan hal-hal yang tidak diketahui, mengelola emosi juga. Bahkan kalau saya boleh sharing ke teman-teman, 2018 itu ada satu tim yang HP-nya itu sampai saya banting, jujur aja. Apa ya, sedramatis itu gitu, karena ya tadi kita belajar untuk apa, mengelola emosi. saya tahu gini, HP Oppo itu kan rata kalau dibanting aman ya, karena saya tahu HP Oppo itu dibanting aman, jadi saya banting aja gitu. Kenapa saya banting? Karena alasannya waktu itu ada salah satu tim yang sukanya selfie terus begitu. Jadi yang lain itu bekerja capek, yang lain yang orang itu selfie terus. Ya udah akhirnya tadi saya emosi banget. Ya udah, tapi dari situ kita belajar ya. Oh ternyata kemampuan emosi saya masih di sini ya. Nah dari situ, jadi nanti kalau misalnya ada pengelolaan tim lagi, jangan sampai ini ada hal-hal yang dibanding-banding lagi nih misalkan. Contohnya begitu. Itu contohnya dukanya. Tapi kalau sukanya banyak sukanya. Dimulai dari tadi kemampuan soft skill meningkat, yang sebelumnya nggak bisa ngelobi siapa jadi bisa ngelobi siapa, yang sebelumnya mungkin takut ngelobi si X jadi bisa ngelobi si X begitu. Kemudian yang kedua free skripsi, alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, kalau skripsi kan biasanya sampai berlembar-lembar ya, 70 halaman, 100 halaman, 150 halaman gitu skripsi. Tapi dengan adanya free skripsi ini, saya cukup selesai berapa ya, 20 halaman juga bisa kok untuk sidang begitu teman-teman. Jadi tenang aja, kalau misalkan memang mau ambil yang jalur free skripsi tadi, coba deh apply PKM. Kemudian yang ketiga, dapat uang jajan ya, dapat uang jajan. Ternyata ya, dari kampus dapat, dari kementerian dapat, kalau misalnya lolos PIMNAS juga di kementerian dapat double gitu. Belum kalau misalnya PKM-nya produknya kewirausahaan, dapat untung juga, dapat uang juga kan situ gitu. Jadi memang banyak banget. Kemudian yang keempat dari PKM ini, ke 2018 waktu itu, alhamdulillah 2019 saya diamanahi Amikom untuk menjadi perwakilan di Malaysia. Ya, mempromosikan apa? Menceritakan, mempresentasikan YCA juga, produk YCA. Berawal dari apa? Berawal dari PKM, teman-teman. Coba kalau saya nggak apply PKM, maka tidak akan ada pendanaan di 2018. Katakan ada pendanaan di 2018, maka YCA berkembang. Karena YCA berkembang, di 2019 saya bisa mempresentasikan di Malaysia. Itu pun juga tadi didanai Amikom juga teman-teman. Jadi memang kita nggak perlu khawatir nggak punya uang ya, insya Allah kampus support kok, support sekali. Dan ingat, ketika kita masih muda, ini ajang paling bergengsi ya bagi mahasiswa se-Indonesia. Mas Galuh kalau misalnya disuruh kuliah lagi mungkin bakal apply PKM ya Mas ya. Bisa banget sih Kak Ayu. Bisa banget ya. Jadi kalau dibilang ya, dukanya paling tadi sih lebih ke emosional kecerdasan, emotional quotient kita sebagai anggota atau sebagai leader untuk mengelola tim-timnya gitu. Dan memang harus siap. Dari misal 5 orang ternyata ada 2 orang yang hilang gitu, ya memang harus siap gitu teman-teman. Tenang aja, 2 orang hilang nanti bakal ada 2 orang yang menggantikan kok. Ya meskipun mereka tidak masuk ke dalam struktural PKM ya, tapi setidaknya ada 2 orang yang siap membantu teman-teman semua gitu. Itu Mas Galuh. Oke, baik. Jadi emang overall tuh emang banyak sukanya ya Kak ya? Banyak sukanya. Oke. Betul. Siap. Ini ada juga yang chat Kak. Kalau mau sharing di luar room ini bisa nggak Kak gitu? Ini sama Mas Keiza aja ya. Oke. Oke, nanti bisa DM di Instagram saya @rahayudeka. Nanti kalau misalnya sharing mungkin bisa saya balas via DM. Oke. Gitu teman-teman. Sip. Ada yang ditanyakan lagi nggak nih teman-teman? Mumpung masih ada nih Kak Ayu dan Kak Kaizanya. Tuh udah dikasih apa nih? Ini apa Kak? Email? Apa? Oh ini bukan Instagram, kalau misalnya nanti mau Instagram. Tanya bisa. Oke, ini untuk kontak Kak Ayunya melalui Instagram ya. Oke teman-teman, ada yang ditanyakan lagi nggak ini untuk terkait dengan PKM-nya? Oke, mungkin nggak ada ya. Kita langsung aja ke sesi selanjutnya. Sesi selanjutnya adalah penyampaian materi oleh Pak Wahyu Sukses Tiatama Putra STMN. Dipersilakan. Terima kasih semuanya. Saya lanjutkan ke Pak Wahyu. Monggo Pak Wahyu. Selaku dos bingung saya.
Terima kasih. Selamat siang teman-teman semua. Masih ada di depan layar Anda? Selamat siang, masih Pak. Oke. Ini saya izin share screen ya. Sudah nampak. Sudah Pak. Oke. Jadi di sini tadi Mas Keisha sama Mbak Ayu sudah menyampaikan ya terkait dengan PKM, kesan-kesannya gimana. Nah, di sini saya ingin meneruskan terkait dengan program digital PKM gitu. Jadi ini adalah program yang kita selenggarakan untuk membantu teman-teman untuk menjadi Mbak Ayu dan Mas Keisha selanjutnya. Gitu. Sobat-sobat bisa lebih bagus gitu kan, dapat medali. Gitu. Oke. Nah, oke. Intinya adalah program kreativitas mahasiswa. Itu apa yang terpenting adalah kreativitas ya. Jadi kreativitas teman-teman. Kreativitas dalam apa? Yaitu kreativitas dalam menyelesaikan permasalahan. Jadi PKM itu adalah ide atau cara teman-teman untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Itu kenapa kok sampai sekarang tetap program ini terus diselenggarakan gitu. Karena negara kita itu kan banyak, sekitar kita itu kan banyak masalah dan itu butuh bantuan teman-teman untuk menyelesaikannya. Nah, sehingga di situ teman-teman sebagai mahasiswa yang dianggap sebagai tokoh intelektual gitu kan, diberi kepercayaan oleh pemerintah melalui suatu pendanaan untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekitar teman-teman. Prinsipnya itu. Jadi teman-teman mahasiswa sudah ini ya dianggap sebagai tokoh intelektual. Gitu. Jadi teman-teman diberikan kepercayaan untuk membantu menyelesaikan masalah yang ada di sekitar teman-teman. Itu kunci yang pertama. Nah, di dalam PKM itu, jadi di sini diperbolehkan. PKM itu teman-teman mengikuti setiap tahun itu boleh. Jadi seperti Mbak Ayu tadi ceritanya bermula dari 2018, terusnya sampai dengan 2021 itu ada jalannya, alurnya gitu. Artinya di tahun pertama Anda pengen membuat apa, kemudian dilanjutkan di tahun kedua, dilanjutkan tahun ketiga, sampai dengan nanti Anda lulus. Sehingga ketika lulus ini bisa jadi bekal. Kalau tadi Mbak Ayu ketika lulus sudah jadi bekal punya usahanya sendiri, gitu. Semua berawal dari PKM ini, gitu ya. Dan di sini masalahnya itu berasal dari lingkungan sekitar teman-teman, gitu kan. Boleh dari aspek manajemen manusia, komoditas, semesta, atau yang lainnya. Pokoknya semua masalah. Saya yakin di sekitar teman-teman banyak masalah. Nah, di situ menjadi suatu tantangan intelektual. Gitu. Jadi teman-teman di luar ini ya kurikulum pelajaran di sini ada masalah yang di sekitar. Sehingga di sini tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dekan bahwa apa yang teman-teman lakukan di kegiatan ini itu bisa nanti diakui atau dikonversi sebagai dukur SKS-nya ya. Nah, di sini perlu ditunjang intuitif sama teknologi. Jadi di sini teman-teman diakselerasi oleh masalah yang ada di lingkungan belajarnya. Oke, itu aja. Kemudian intinya dari PKM itu nanti ada jenis-jenisnya RK, PM, PI, KJ, dan GFK. Kalau R riset itu adalah untuk ini ya memperdalam ini ya, mencari fakta suatu fenomena, gitu ya, mengungkap suatu informasi baru. Intinya itu riset. Kemudian K wirausahaan itu adalah Anda membuat suatu produk atau jasa untuk kegiatan berwirausaha, gitu ya. Kuncinya produk atau jasa, gitu ya. Jadi di situ Anda membangun suatu wirausaha dengan produk atau jasa sebaiknya memiliki muatan intelektual. Kemudian ada PKMPM, ini adalah Anda membantu mitra, sederhananya, membantu mitra non-profit ya. Mitra non-profit itu dalam artian membantu mitra tidak dalam upaya untuk ini ya, meningkatkan pendapatannya ya. Jadi contohnya membantu tunanetra, tunarungu, atau membantu kelompok PKK gitu. Nah itu untuk mitra non-profit, itu PKMPM. Kemudian ada PKMPI, ini adalah membantu mitra profit. Mitra profit itu meningkatkan pendapatan mitra. Contohnya Anda membantu industri rumah tangga pembuatan tempe, misalnya.
Anda kenalkan cara marketing digital itu seperti apa, cara ngemas yang bagus itu seperti apa, nah itu termasuk PI. Gitu. Kemudian nanti ada KC itu adalah prototype, kemudian GFK itu adalah penyelesaian masalah, tapi nanti Anda buatnya dalam bentuk visual video ya, jadi ada bentuk video seperti itu. Gitu. Nah, contoh kegiatannya seperti ini, PKMPM tadi Kak Keisha sama Kak Ayu ya sudah jelaskan. Nah, ini contoh yang lainnya ya, bisa buat ini seperti buku untuk edukasi dan seterusnya. Kemudian ada juga komik, itu juga bisa gitu kan, ada buat mitranya seperti apa. Misalnya anak SD supaya nggak konsumtif, itu Anda buatkan komik gitu, itu boleh gitu. Kemudian untuk PI penerapan iptek, nah ini seperti ada pemanfaatan media sosial untuk promosi atau buat packagingnya, diajari cara buat packaging bagus, atau cara membuat merek gitu, seperti apa daftarkan yang sudah disebut gitu. Ya ada contoh-contohnya digital marketing atau bahkan sampai yang tingkatnya seperti aplikasi atau mesin itu boleh dilakukan di penerapan iptek. Kemudian ada riset, nah ini ada contoh-contohnya ya, riset-riset, nanti teman-teman bisa lihat di di Pimnas ya, Pimnas 34 di USU ya, nah, itu ada webnya, teman-teman bisa lihat webnya di situ. Tuh. Kemudian untuk PKM kewirausahaan, nah ini bisa ya, jadi contohnya seperti alat bantu medis cedera fraktur anjing atau kucing. Jadi kalau ada patah kaki ya untuk kucing atau anjing, ini dia buat 3D printingnya gitu kan, untuk mengganti gips gitu kan. Nah, gitu. Terus ini ada jasa aktivasi pemasaran digital ya, ini buat jasa ya, jasa bisa produk. Kemudian ini ada yang buat komik juga bisa. Kemudian ini ada inovasi tempat makan minuman lipat. Kemudian ada taman edukasi wisata. Jadi teman-teman bebas topiknya apa saja. Kemudian di KC ini ada sistem ini ya, sistem pintar pengamanan parkir bertingkat. Kemudian ada smart fungi, kemudian alat pemantau tumbuh kembang anak. Nah itu teman-teman nanti, saya yakin lah teman-teman pasti punya ide-ide yang banyak gitu. Kemudian ada aplikasi set monitoring pada gula darah dan contoh-contohnya. Sedangkan untuk GFK atau GT ini contoh seperti pemakaman vertikal gitu kan. Saya itu dibuat video, kalau pemakaman vertikal itu seperti apa. Terus ini ada ini ya, pembatas jalan ya, tapi jalannya ini rolling ya, jadi ketika orang terus jatuh itu tidak berarti karena ada dokumennya sudah gitu. Nah ini juga bisa contoh ide-ide ini ya. Kemudian bisa juga seperti ini ya, rumah. Kemudian di sini ada semacam shopnya ya, ketika ada banjir dia bisa melihat. Ini dalam bentuk video atau bisa gitu. Nah mungkin yang jadi tantangan bagi teman-teman semua adalah yang pertama mungkin belum punya ide ya, wah saya belum kebayang idenya seperti apa gitu, atau bahkan mungkin belum punya judul, nah, atau bisa jadi belum bisa menulis proposal. Nah itu masalah yang wajar ya, dan banyak ditemukan. Nah maka dari itu nanti kita di program mikroprudensial ini kita nanti akan ada pendampingan ya, jadi mulai identifikasi, nanti cari masalah bareng-bareng, akan kita pandu bersama-sama untuk menghasilkan proposal tersebut. Nah silakan nanti teman-teman bisa mendaftar ya di link ini ya, bit.ly/mikroprudensial PKM 2022. Nah ini pendaftaran kita tutup sampai tanggal 16 Januari 2022 jam 23.59. Jadi nanti teman-teman yang tertarik ya silakan nanti teman-teman join. Kemudian nanti kita mulai dari nol ya, mulai dari nol. Artinya nanti di dalam program mikroprudensial itu kita mulai dari awal, pelan-pelan, kemudian mencari masalah bareng gitu kan. Cari masalah, kemudian menuliskan bab satu dulu yang benar itu seperti apa, kemudian nanti bab 2 itu seperti apa, sampai dengan proposal itu saja. Jadi di sini jangan takut untuk mencoba, teman-teman nggak sendiri gitu. Nanti dari lembaga kita akan menemani teman-teman di proses itu semua. Itu kemudian untuk nanti pendaftaran yang diisi ya nama Anda ya, kemudian nih sama nomor rekening ini penting supaya nanti kalau ada informasi bisa kita buatkan grup WA-nya ya, gitu yang aktif. Kemudian prodi. Kemudian di sini kalau sudah ada kelompoknya, silakan nanti tuliskan nama ketua kelompok, kemudian anggota 1 dan anggota 2. Gitu. Tapi kalau nanti teman-teman misalkan belum punya waktu, saya nggak bisa
saya pengen ikut tapi anggota kelompoknya belum ada, ya udah di sini tulisan nama kelompoknya ada, kemudian anggota 1 Anda tulis belum, anggota 2 belum. Itu mungkin itu aja dari saya terkait dengan gambaran ini ya, mikro kredensial ini. Nanti silakan Anda join untuk kita bareng-bareng untuk menghasilkan proposal yang baik supaya peluang ide teman-teman untuk didana itu semakin besar. Oke, kurang lebih itu dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Galuh. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Wahyu telah penjelasannya mengenai penjelasan singkat PKM ya dan mikrokredensial PKM. Oke, selanjutnya bagi teman-teman ini kita harus presensi dulu untuk kepentingan sertifikat. Monggo teman-teman diisi di chat link presensinya, silakan. Oke. Silakan presensi kehadiran. Terus apa lagi? Suka duka. Udah ya? Ini penutupannya? Mas Wid? Udah toh? Diisi dengan nama lengkap dan informasi sebagai bentuk verifikasi. Dibuka sampai jam berapa ya? Jam 3 ya Mas ya? 5 menit cukup. Oh ya, 5 menit cukup ya Pak. Oke. Baik, untuk presensi kita batasin sampai jam 3 sore ya teman-teman. Oke. Terus ini penutupan. Oke Bu. Bapak Hanif, bentar Bu. Bapak Hanif terus Pak Hanif. Oke. Baik teman-teman, tidak terasa kita di penghujung acara. Oke, terima kasih kepada Ibu Suyatmi, Bapak Hanif, Pak Wahyu, Mbak Uya, dan Mas Keisha. Saya Galuh, terima kasih sudah mengikuti acara sosialisasi PKM pendanaan 2022 dan mikrokredensial PKM. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Galuh. Terima kasih Pak Wahyu, terima kasih Yatmi. Mas Keisha, terima kasih. Udah nih Mas. Stop nganu ya Mas. Yang OBS ya? Iya nih guys.